Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tersebut. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran Rabu tanggal 2 Juni 2021, mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Damai atas doanya. Tadi sudah dikatakan semoga kegiatan hari ini itu berjalan dengan lancar. Saya absen dari yang pertama ya. Afrizal hadir? Hadir, Bu, hadir. Afrizal hadir. Kemudian Aulia hadir, Aulia Sasabila? Hadir, Bu. Hadir. Oke, walaupun kita belajar dari rumah, belajar daring, tetap ikuti protokol kesehatan ya. Jaga 3M. Apa itu? Mencuci tangan, Menjaga jarak. dan memakai masker. Pada pertemuan yang pertama, pertemuan yang lalu, kalian sudah memahami kan tentang pengertian akuntansi? Sudah? Sudah, Bu. Akuntansi Akuntansi adalah sebuah seni. Seni mencatat, identifikasi, pengelompokan, besar setiap akun untuk menyusun laporan keuangan dengan tujuan melihat kondisi keuangan perusahaan. Terima kasih Olive. Berikan tepuk tangan buat Olive. Ya. Tadi kata Olive, akuntansi itu adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, mengolah, sehingga menjadikan laporan keuangan ya. Betul sekali. Oke. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai tujuan akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkannya. Nah, di sini tujuan saya dan harapan saya setelah kalian mempelajarinya, kalian itu mampu menguraikan tujuannya, kemudian dapat menentukan pihak-pihak siapa saja yang membutuhkan informasi akuntansi dan dapat juga mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Semoga tujuan ini dapat tercapai pada pertemuan kita kali ini ya. Sekarang apa yang kalian lihat di sini? Perusahaan. Yang gambar pertama, kalian terlihat ada gambar di situ ya? Ada berapa gambar? Iya. Ada 4 gambar. Oke, ini tuh. Mana saya mau dengar suaranya Faisal. Faisal? Hadir Faisal? Halo Bu, hadir. Oke. Orang lagi ngerjain pekerjaan mungkin. Orang lagi mengerjakan pekerjaan mungkin. Oke. Sekarang saya ingin bertanya sesuai dengan kelompok kalian. Kemarin kan saya sudah bagi menjadi beberapa kelompok ya, 5 kelompok ya. Ya, siap. Dari 5 kelompok ini perhatikan. Kalian sudah memperhatikan ada 4 gambar ini. Sekarang saya minta jawabannya secara cepat saja per kelompok. Kira-kira gambar ini adakah hubungannya dengan materi kita, tujuan akuntansi dan pihak-pihak pengguna informasi akuntansi? Ya, silakan. Sebagai pemakai akuntansi, Bu. Sebagai pemakai informasi akuntansi. Menurut Nia, kaitannya dari gambar ini adalah sebagai pemakai informasi akuntansi. Ada hubungannya di mana, Tika? Dengan apa? Apakah tujuan ataukah pihak-pihak? Pihak-pihak. Oh, pihak-pihak pengguna informasi akuntansi ya? Iya. Betul sekali. Kira-kira ada hubungannya nih ya dengan akuntansi? Ada. Menghasilkan laporan keuangan. Menghasilkan laporan keuangan. Kira-kira, coba tolong kelompok yang lain dibantu. Kira-kira laporan keuangan Ramayana itu seperti apa sih kok sampai terjadi gambar seperti itu? Nah, kenapa itu si Ramayana gambarnya begitu? Karena ada masalah di keuangannya mungkin. Nah, betul sekali, karena ada masalah di keuangannya. Nah, jadi betul yang tadinya bilang ada hubungannya, ada kaitannya, dan Ibu bilang dengan akuntansi apa? Nah, Najwa bilang ada kaitannya mungkin dengan keuntungannya. Bagaimana keuntungannya di laporan keuangannya? Kira-kira kalau gambar seperti ini, untung atau rugi? Rugi. Nah, nanti didiskusikan secara kelompok ya, yang sesuai dengan yang sudah kita bagikan di pertemuan sebelumnya. Oke, lanjut. Saya akan memutarkan sebuah video ya. Pihak yang menggunakan informasi akuntansi dibagi menjadi 2, ada pihak internal dan ada pihak eksternal. Pihak internal perusahaan contohnya adalah pimpinan perusahaan dan juga manajer. Bang Ali, seorang pimpinan perusahaan, lagi menelaah isi laporan keuangannya mengapa perusahaannya mengalami kemunduran, sehingga Bang Ali dapat mengambil kebijakan bagi kemajuan perusahaannya. Pihak eksternal, siapa saja ya? Yang pertama adalah investor atau penanam modal bagi perusahaan. Yang kedua adalah karyawan. Karyawan juga harus tahu berapa keuntungan yang didapat. Yang ketiga adalah kreditur atau orang yang meminjamkan dana kepada perusahaan. Yang keempat adalah pemasok barang. Dan yang kelima adalah pelanggan. Yang keenam adalah pemerintah. Jadi perusahaan harus membayar pajak kepada pemerintah. Dan itu sifatnya wajib ya. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Bisa dipahami dari gambar yang tadi yang sudah terlihat? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberikan pendapat? Saya izin bertanya. Ya, dengan siapa ini? Tika ya? Tika.
Oke, Tika, silakan. Sebenarnya karyawan itu masuknya ke pihak internal atau eksternal? Soalnya yang di buku itu masuknya ke internal. Oke, bagaimanakah Ibu mengenai karyawan? Masuknya ke dalam pihak internal ataukah masuknya ke dalam pihak eksternal? Karena di buku kamu informasinya masuknya kemana, Tika? Internal. Oke, internal. Oke, pihak eksternal. Ibu jawab ya. Karyawan itu termasuk ke dalam pihak internal dari pengguna informasi akuntansi. Berarti tadi ada kekeliruan dari videonya ya. Oke, berarti kalian menyimak ya. Nah, apakah hanya Tika yang menyimak ini? Yang lain? Apa tidak berani bertanya? Tadi saya udah mau nanya ketika duluan. Oke, tadi Nina mau Damai nih, bertanya. damai. Oke, yang lain? Sama? Ya. Oke, di sini saya ingin melihat sejauh mana kamu bisa memperhatikan apa yang saya sajikan. Alhamdulillah, berarti kalian masih fokus ya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelas kita semuanya. Ya. Oke, tadi yang sudah kamu lihat mengenai apa, Tasya? Ini apa pihak internal sama eksternal? Pihak internal dan eksternal. Pihak internal dan eksternal apa itu, Tasya? Pihak eksternal merupakan pihak yang ada di dalam perusahaan atau bisnis itu sendiri. Oke, menurut Tasya, ini Tasya sudah baca buku juga ya? Sudah mencari informasi, sudah membaca materi yang sudah saya berikan ya? Oke, terima kasih Tasya. Berarti. Nah, ini submateri yang pada bab ini akan kita pelajari ya. Kita itu sekarang ada di tujuan akuntansi, peran akuntansi, dan pemakai informasi akuntansi. Di sini nanti saya akan meminta kalian untuk mendiskusikan mengenai pendapat ya, dan mencari informasi lain di media internet mengenai tadi sedikit tujuan akuntansi, kemudian pihak-pihak pengguna informasi akuntansi. Nah, nanti saya minta kalian menjelaskan per kelompok ya. Jadi di sini kalian tinggal menyuarakan ya, menyuarakan apa yang sudah kalian temukan dari hasil pencarian informasi selain yang ada pada buku paket kalian. Oke, apa yang sudah kamu cari informasi lain mengenai selain yang ada di buku mengenai tujuan akuntansi dan pihak-pihak pengguna informasi akuntansi? Bisa, Yohana? Oke. Nah, Kalau pada umumnya, ya, akuntansi itu untuk melakukan pencatatan, pencatatan. mengumpulkan dan melaporkan informasi terkait keuangan dan arus ke dalam arus kas dalam sebuah bisnis, juga memberikan informasi mengenai keuangan aktiva maupun pasiva perusahaan. Ya, itu dari Yohana ya. Terima kasih Yohana. Berikan tepuk tangan. Ya, secara khusus. Oke, yang pertama secara khusus itu untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar, prinsip akuntansi berterima umum atau yang disingkat PAABU, atau generally accept accounting principles. Oke. Masih ada lagi Yohana? Hasil diskusi dari kelompok kamu? Cukup? Udah, Bu. Oke, cukup. Terima kasih. Lengkap tuh ya, tujuan umum secara umum dan tujuan khususnya. Di pihak-pihaknya? Lebih ke pihak Oke, lebih dari pihak-pihaknya. akuntansi. Bagaimana? Pihak akuntansi dibagi menjadi dua, Ya. yaitu pihak internal dan eksternal. Internalnya adalah pihak yang berada di dalam perusahaan atau bisnis itu sendiri. Ya. Pihak internal terdiri dari owner atau pemilik, Betul. manajemen, dan karyawan. Betul. Sedangkan pihak eksternal adalah pihak yang di luar perusahaan, yang mempunyai hubungan dengan perusahaan, dan memiliki kepentingan terhadap kebijakan perusahaan. Iya. Pihak eksternal terdiri dari investor, pemerintah, kreditor, masyarakat, konsumen, akademisi, dan lembaga keuangan. Akademisi dan lembaga keuangan. Ya, terima kasih. Berarti ini sudah mencakup ya tujuan dan pihak-pihak pengguna informasi akuntansi. Tadi ada pihak internal, juga ada pihak eksternal. Oke, terima kasih untuk jawaban yang sangat memuaskan ya dari Nia, Desya, dari Yohana. Nah, bisa kalian lihat di sini di screen kalian terlihat ada mengenai tujuan akuntansi? Terlihat? Terlihat, Bu. Oke, oke, alhamdulillah. Nah, di sini seperti yang dikatakan Yohana, tadi Yohana sempat, Bu, tadi saya belum jawab yang secara khususnya. Oke. Nah, di sini secara khusus itu tujuannya menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya dalam perusahaan. Nah, itu tadi yang ada kaitannya dengan gambar tadi itu apa? Ramayana ya, betul tidak? Nah, hasil usaha. Berarti bisa dipastikan hasil usaha tadi yang Ramayana dari gambar tersebut bagaimana? Apakah rugi? Apakah untung? Kira-kira? Rugi ya. Rugi, Bu. Betul. Rugi, Bu. Mengakibatkan banyaknya pemecatan. Apa sih tujuan umumnya? Yang pertama itu memberikan informasi mengenai keuangan, ya kan? Kemudian menyediakan informasi mengenai perubahan sumber ekonomi perusahaan. Yang berikutnya adalah membantu membuat estimasi potensi perusahaan. Kemudian memberikan informasi perubahan mengenai aset, hutang, modal, ya. Kemudian yang terakhir itu memberikan informasi terkait laporan.
Nah, jadi nggak cuman keuangan posisi untung atau rugi ya, juga akuntansi memberikan informasi mengenai harta, aset ya, kemudian hutang, kewajiban yang perlu dibayar ya, kemudian modal. Itulah mengenai tujuan akuntansi secara umum dan secara khusus. Nah, tadi disebutkan juga oleh Nia ya tadi. Nia sama Yohana, kemudian Cika mengenai apa pihak-pihak pengguna informasi akuntansi. Nah, di sini pihak internal itu seperti yang ada di dalam perusahaan, khususnya manajemen dan pemilik ya. Jadi karyawan itu termasuk ke dalam pihak internal. Kemudian ada juga pihak eksternal. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Sedikit membenarkan ya mengenai pertanyaan dari siapa tadi, Tika ya? Mengenai Bu, karyawan itu masuknya ke internal atau eksternal? Betul? Betul. Di sini sebetulnya masuk ke dalam, bisa dikatakan sebagai eksternal pengguna informasi, karena di sini karyawan itu memang bagian dari si perusahaan tersebut, tetapi ketika dia menggunakan informasi akuntansi, dia sebagai pengguna eksternal. Kenapa sebagai pengguna eksternal? Karena dia tidak terlibat langsung. Tidak terlibat langsung maksudnya di sini tidak terlibat, bukan si pembuat keputusan. Karena di sini pihak internal itu hanya diperuntukkan untuk pemilik dan manajemen. Pemilik dan manajemen. Manajemen ini di sini siapa? Manajer. Jadi yang membuat keputusan dalam suatu perusahaan itu berlanjut atau tidaknya, kan yang punya peran pentingnya itu adalah si pemilik dan si manajer, karena manajer itu memanage, mengatur, sedangkan si karyawan itu memang betul ada di dalam perusahaannya, tetapi dia tidak secara langsung, dia hanya menggunakan informasi dari pihak eksternal. Oh, perusahaan kita untung, oh perusahaan kita rugi. Semoga bisa dipahami ya. Oke, saya minta kesimpulannya di akhir di sini. Silahkan, siapa yang ingin menyimpulkan pertemuan kita sebelum kita masuk ke games ya? Ya, silakan. Ya, Bu. Oke, silakan. Damai ya? Saya mohon izin untuk menyimpulkan. Jadi, kedengeran Bu suara saya? Terdengar. Kedengeran? Ya, silakan. Damai. Oke. Jadi, dari apa yang tadi dijabarkan, Ya. jadi dari tadi apa yang dijabarkan oleh teman-teman kita semua, Betul. ataupun yang dijabarkan oleh Ibu, di sini kita bisa simpulkan bahwa memang akuntansi itu sangat penting bagi perusahaan, mau itu perusahaan besar atau kecil, karena di situ ada pihak-pihak, ada dua kan, pihak internal dan eksternal yang sangat butuh informasi akuntansi, karena itu mempengaruhi aset, mempengaruhi entah itu laba atau ruginya, Bu. Bisa saja kalau terjadi kesalahan di pembukuan, di pencatatan akuntansi, bisa berdampak buruk bagi kelanjutan perusahaan, Bu. Oke, cukup Damai? Ya, oke. Saya harap di sini nanti kalian mampu menentukan pihak mana yang masuk ke dalam pengguna informasi akuntansi, baik itu internal maupun eksternal, serta kalian memahami ya dan dapat juga menyimpulkan tujuan secara umum dan juga tujuan secara khusus. Oke, di sini saya akan berikan link ya, link seperti kemarin mengenai games yang akan kita mainkan. Bisa dilihat, terlihat? Siapa itu? Terlihat? Sambil ya, Bu. Iya. Oke, mudah-mudahan pelajaran kali ini menyenangkan ya. Menyenangkan tidak? Ya, Bu. Menyenangkan, Ya, Bu. menyenangkan, tapi lebih menyenangkan tatap muka ya. Iya, Bu. Ketemu langsung ya. Semoga nanti kita bisa segera secepatnya ketemu langsung ya. Saya harap di pertemuan berikutnya nggak ada lagi yang close kamera, nggak ada lagi yang masih malu-malu untuk menjawab. Oke, paham? Jangan lupa materi untuk berikutnya dipelajari, kemudian nanti ada beberapa soal-soal yang perlu kalian kerjakan di classroom, itu dikerjakan, saya akan berikan latihan juga, silahkan diselesaikan. Saya juga menerima pertanyaan-pertanyaan di luar dari pertemuan kita secara daring ini ya, apabila misalnya Bu saya masih ingin bertanya, silahkan tanya saya di classroom, di forum diskusi atau di forum WhatsApp. Yuk, akhir kata kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Silakan Yohana. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, terima kasih Yohana. Ya, Ibu. Ya, akhir kata selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.